Heiji Hattori kecil, terpesona ketika melihat seorang gadis kecil sedang bernyanyi, sambil memainkan bola dan memakai kimono. Heiji merasa jika itu adalah cinta pertamanya. Siapakah gadis kecil itu? Cerita berlanjut di Tokyo kota Nishikunitachi. Terlihat 3 orang pria sedang menunggu seseorang, ketiganya membawa buku di tangannya, masing-masing mereka adalah Kamei no Rokuro, Kataoka no Hachiro, dan Washino no Sachiro. Seolah mengantarkan nyawa, seorang pria bertopeng menyerang mereka. Tanpa ampun pria bertopeng itu memanah dan menggunakan samurainya untuk membunuh ketiganya. Usai membunuh, pria bertopeng itu membawa ketiga buku itu. Lanjut ke Osaka kota Neyagawashi, tepatnya di warung takoyaki. Sama seperti sebelumnya, tanpa ampun pria bertopeng itu kembali membunuh pemilik warung bernama Bizen Niheishiro, dan mengambil buku, serta catatan berupa kode. Selanjutnya ke Kyoto, distrik Gunung Timur, tepatnya di warung Jiro. Lagi-lagi pria bertopeng membunuh pemilik warung Surugano Jiro, kemudian mengambil buku serta catatannya. Total telah 5 orang yang terbunuh oleh pria bertopeng, yang belum diketahui identitasnya itu. Untuk itulah kepolisian pusat sedang melakukan rapat. Diikuti oleh kepolisian wilayah tempat terjadinya pembunuhan, sebut saja Fumimaru, dari kepolisian prefektur Kyoto, yang selalu membawa tupai peliharaannya di dalam saku jasnya, dan inspektur Otaki dari kepolisian Osaka. Setelah diselidiki, kelima korban merupakan anggota grup perampok Genjibotaro. Grup perampok Genjibotaro biasa beroperasi di Tokyo, Osaka dan Kyoto. Mereka merupakan pelaku pencurian patung-patung Buddha terkenal. Pemimpin mereka memerintahkan semua anggota memakai nama Yoshitsune, serta memiliki buku riwayat Yoshitsune. Genjibotaro memiliki 8 anggota, termasuk Yoshitsune sang ketua. 5 telah terbunuh, kini tersisa 3 anggota yang masih hidup. Selain terbunuh, buku riwayat Yoshitsune juga telah diambil pelaku. Untuk saat ini polisi belum mendapatkan petunjuk apapun. Cerita beralih dengan kedatangan Kogoro, Konan, Ran dan Sonoko ke Kyoto. Konan, Ran beserta Sonoko sengaja mengikuti Kogoro yang mendapatkan permintaan kasus dari kuil Sanou. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut oleh Ryuen, biksu yang memanggil Kogoro datang. Mereka juga dikenalkan dengan kepala pendeta, NK Sakura Souzu, penyalur barang antik, Mizuo Suntaro, pemain teater, dan Saijo Taga pemilik toko buku bekas. Mereka merupakan teman bermain kendo. Setiap 12 tahun sekali kuil Sanou mengadakan pameran patung Buddha, namun salah satu patung Buddha penyembuh telah hilang 8 tahun lalu. Biksu Ryuen menyerahkan surat tanpa nama yang dikirim beberapa hari yang lalu. Isi surat itu meminta untuk memecahkan teka-teki yang terdapat di dalam surat itu, jika ingin menemukan patung penyembuh yang hilang. Di tempat lain Heiji yang sedang menyelidiki sesuatu, tidak sengaja menolong 2 wanita yang menjadi korban penjamretan. Heiji berkenalan dengan 2 wanita itu. Yamakura Tae adalah pemilik kedai teh di Miyagawa-cho, dan Chikasuzu seorang penari. Keduanya memberikan kartu nama kepada Heiji. Di kuil, Kogoro, Konan, Ran dan Sonoko melihat teka-teki di dalam surat itu. Kogoro sama sekali belum mendapatkan jawabannya. Namun esok harinya, diam-diam Konan membawa catatan itu dan mencari petunjuk sendiri. Konan memulai penyelidikannya di jembatan Gojio. Namun di sana, seseorang mencoba menyerang Konan. Orang itu adalah Heiji Hattori, penyambutan yang cukup membuat Konan kaget. Kedatangan Heiji ke Kyoto adalah untuk menyelidiki kematian salah satu dari kelima korban tewas, pemilik warung takoyaki, merupakan kenalan Heiji. Untuk itu Heiji sengaja datang ke Kyoto untuk menangkap pelakunya. Karena Konan merasa tujuan mereka hampir sama, Konan menceritakan perihal kertas yang berisi teka-teki yang harus dipecahkan, yang Konan yakini ada hubungannya dengan grup perampok Genjibotaro. Jika mereka berhasil memecahkan teka-teki itu, mereka tidak hanya menemukan patung Buddha yang dicuri, namun mereka juga dapat memecahkan kasus pembunuhan grup Genjibotaro. Karena Konan tidak mengenal wilayah Kyoto, Heiji siap memandu Konan. Bersama Heiji, Konan mendatangi beberapa tempat yang mungkin menemukan petunjuk. Tempat suci Gojioten, Batu Benkei, dan lereng Kegae. Sambil berjalan Heiji bercerita tentang masa kecilnya, ketika Heiji tidak sengaja melihat seorang gadis kecil memakai kimono, bernyanyi sambil memainkan bola. Heiji terpesona melihatnya, namun dalam sekejap gadis kecil itu menghilang. Heiji segera menghampiri tempat gadis itu, namun gadis itu benar-benar menghilang. Heiji hanya menemukan bola kristal di sana. Sampai saat ini, Heiji selalu membawa bola kristal itu,
Setiap kali ia datang ke Kyoto, Heiji berharap bisa bertemu kembali dengan gadis kecil itu. Sedangkan di tempat lain, Ran dan Sonoko janjian dengan Kazuha, mereka mengunjungi kuil Kiyomizudera. Di tengah keceriaan Ran dan Sonoko, terlihat Kazuha yang murung. Ternyata Kazuha memikirkan Heiji yang sedang menyelidiki kasus di Kyoto. Kazuha nampaknya merasa cemburu jika Heiji sampai bertemu dengan cinta pertamanya di sana. Terlebih Heiji pernah bercerita di media, ketika dia diwawancarai tentang cinta pertamanya, bahkan Heiji memiliki sesuatu benda dari anak itu. Kembali ke Heiji dan Conan. Ketika mereka memasuki kuil Kurama, dan mencoba mencari suatu petunjuk, tiba-tiba Heiji hampir saja terluka. Seorang dengan gerakan sangat cepat mencoba memanahnya. Beruntung Conan dengan cepat menyadari keberadaan pelaku dan berhasil menyelamatkan Heiji. Kemudian Heiji dan Conan mengejar pelaku yang nampaknya sangat profesional itu. Sayangnya pelaku berhasil lolos. Heiji dan Conan kembali ke kuil Sanou. Mereka bertemu dengan Ran, Sonoko dan Kazuha di depan gerbang. Selanjutnya mereka sepakat untuk menyusul Kogoro yang saat ini sedang bersenang-senang di sebuah penginapan. Sesampainya di sana, Ran merasa kesal dengan tingkah ayahnya yang sedang berusaha menggoda penari muda, Chika Suzu. Heiji yang baru masuk ke dalam ruangan pun langsung mengenali Chika Suzu, perempuan yang kemarin ia tolong. Kazuha yang duduk di sebelah Heiji pun ikut penasaran, bagaimana mereka bisa saling mengenal. Selanjutnya mereka membicarakan tentang buku riwayat Yoshitsune dan Benkei, hingga Sakura Souzu izin undur diri untuk beristirahat, dan meminta dibangunkan jam 9. Di sisi lain Kazuha masih saja merasa cemburu pada Heiji, yang nampak sangat menyukai gadis kecilnya itu. Ketika waktu menunjukkan jam 9, Yamakura yang akan membangunkan Sakura, tidak dapat menemukan Sakura di kamarnya, namun ketika Yamakura mencarinya dan membuka gudang, alangkah terkejutnya, ketika dia menemukan Sakura telah tewas. Jeritanya membuat semua orang berdatangan. Conan dan Heiji melihat mayat Sakura, kancing jasnya terlepas, dompet terbuka di atas tubuhnya, namun uang di dalam dompet tidak hilang, artinya ini bukan kasus pencurian. Sebelum Kogoro mengusir Conan, Conan mengambil kunci-kunci yang berada di dekat mayat Sakura. Tidak lama polisi pun datang. Conan dan Heiji sepakat, jika kemungkinan pelaku pembunuh Sakura adalah salah satu temanya. Selanjutnya Conan dan Heiji pergi ke toko antik milik Sakura. Berbekal kunci yang sempat Conan ambil, Conan dan Heiji berhasil masuk ke dalam toko, dan mencari suatu petunjuk. Conan menemukan buku riwayat Yoshitsune beserta kertas petunjuk, seperti yang dikirim ke kuil Sanou. Di dalam buku itu tertulis jika Sakura adalah Isen no Saburo, artinya Sakura adalah salah satu anggota Genji Butaru. Heiji dan Kazuha pulang dengan mengendarai motor. Namun dari arah belakang seseorang yang juga mengendarai motor mencoba memanah mereka. Heiji sengaja berlari ke dalam hutan. Di sana Heiji dan pelaku yang memakai topeng saling menyerang dengan kendo. Namun Heiji terluka, dan ketika pelaku menggunakan pisaunya untuk semakin melukai Heiji, Kazuha datang dengan berpura-pura memanggil polisi, dan itu membuat pelaku langsung melarikan diri. Heiji yang terluka langsung kehilangan kesadarannya. Ketika Heiji bangun dia sudah berada di rumah sakit, di sekitarnya sudah ada Ran, Conan, Kazuha dan beberapa polisi yang akan meminta keterangan darinya, namun Heiji hanya menjawab sekedarnya. Honma desu ka? Setelah semua pergi, ternyata Heiji melarikan diri dari rumah sakit bersama Conan. Mereka datang ke rumah Mizuo untuk kembali melakukan penyelidikan. Di sana juga ada Ryuen dan Saiju. Ketika meminta keterangan dari ketiganya, mereka tidak memiliki alibi kuat ketika terjadinya pembunuhan, termasuk ketiganya juga mengaku tidak pintar memanah. Kemudian Chika datang ke rumah Mizuo. Namun setelahnya, Conan, Heiji dan Chika berjalan-jalan bertiga. Sambil bernyanyi, Chika menunjukkan nama jalan-jalan yang mereka lalui. Chika mengatakan jika semua anak-anak di Kyoto diajarkan lagu temari, untuk mengingat jalan. Heiji yang mendengar nyanyian lagu temari yang dinyanyikan Chika, langsung teringat dengan gadis kecilnya. Namun ada salah satu lirik yang dinyanyikan Chika berbeda dengan gadis kecilnya, namun Heiji masih merasa Chika adalah gadis kecil itu. Ketika Chika sudah pergi, Otaki menelpon Heiji, dan mengabari hasil dari pemeriksaan darah yang menempel pada pisau kecil. Ternyata darah yang menempel pada pisau sama dengan darah Sakura, begitu juga dengan jenis lukanya, artinya pelaku yang menyerang Heiji adalah orang yang sama dengan yang membunuh Sakura. Conan dan Heiji bertemu dengan Profesor Agasa dan Detektif Boyce di kuil. Ternyata mereka semua menyusul Conan ke Kyoto, namun mereka harus mencari Genta yang tersesat. Berbekal lencana detektif, dan kacamata pelacak Conan, yang Heiji kendalikan, mereka akhirnya berhasil menemukan Genta di gedung Rokaku.
Shiratori datang dan menjelaskan asal-usul Chika. Chika merupakan anak dari seorang geisha di wilayah Miyagawachiu, di luar pernikahan, namun kini telah meninggal ketika Chika berusia 5 tahun. Selanjutnya Chika diadopsi oleh Yamakura Tae, pemilik rumah teh. Ayah Chika sendiri tidak diketahui orangnya, walau begitu sering kali ada yang mengirimi uang, namun sejak 3 bulan lalu kiriman itu berhenti. Atas dasar itu Kogoro mengumpulkan semua orang, dan mengaku jika dia telah mengetahui pelakunya. Kogoro mengatakan jika Chika Suzu adalah pelaku pembunuhan, dengan motif balas dendam atas kematian ketua organisasi, yang merupakan ayah kandung Chika. Itu saja hipotesa Kogoro, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Namun karena hipotesa asal-asalan Kogoro, Conan dan Heiji jadi mengetahui siapa pelaku sebenarnya, mereka tinggal mencari bukti yang kuat. Conan dan Heiji kembali melihat kertas berisi gambar petunjuk, sepertinya itu berhubungan dengan jalan-jalan di Kyoto. Conan berusaha menghubungkan gambar-gambar pada kertas, dengan nama-nama jalan. Setelah itu akan membentuk sebuah titik, kuil buko. Conan dan Heiji segera ke sana, namun kepala Heiji kembali sakit. Conan menjelaskan analisisnya kepada Heiji. Conan menjelaskan jika sebenarnya bola kristal itu bukanlah dijatuhkan oleh cinta pertamanya, namun bola kristal itu merupakan bola kristal yang menempel pada patung Buddha kuil Sanoo, yang dicuri oleh kelompok Genjibotaru 8 tahun lalu, tapi ketika patung Buddha itu akan dibawa kabur, kristal itu terjatuh. Ketua Yoshitsune yang telah menyadari jika kristal itu terjatuh, menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari kristal itu. Namun dia melihat jika kristal itu telah ditemukan oleh anak kecil, ketika dia mengejarnya anak buah Yoshitsune kehilangan jejak anak kecil itu. 8 tahun kemudian penjahat itu akhirnya mengetahui, jika bola kristal itu ada pada Heiji. Ketika melihat wawancara Heiji, itulah mengapa Heiji pun turut menjadi sasaran penjahat. Pada saat bersamaan ketua mereka sakit keras, dan memberikan wasiat kepada seluruh anggotanya, yang berisi siapapun yang menemukan patung yang disembunyikan sang ketua, maka dia akan menggantikannya menjadi ketua. Sakura menemui pelaku dan menawarkan kerjasama, karena dia mengetahui jika pelaku pandai memanah. Sakura membuat kesepakatan untuk menyuruh pelaku membunuh anggota yang lain, dan menemukan patung Buddha bersama. Setelahnya mereka akan membagi hasil penjualan patung berdua. Pelaku berpura-pura setuju, tanpa disangka ternyata Sakura pun ikut dibunuh. Conan dan Heiji yang hampir menemukan patung itu, terkejut ketika mendapatkan telepon dari pelaku, jika pelaku menculik Kazuha. Pelaku meminta Heiji datang ke kuil Gyokuryu, di pegunungan Kurama. Namun ketika Heiji akan pergi dia malah pingsan. Conan segera menelpon Haibara. Di kuil Gyokuryu, pelaku bertopeng menunggu kedatangan Heiji bersama Kazuha yang terikat. Tak disangka Heiji datang, dan menunjukkan bola kristal itu. Heiji juga memaparkan bagaimana pelaku beraksi dalam membunuh Sakura, dan menyerang dirinya, serta membuka identitas pelaku bertopeng yang sebenarnya. Dia adalah Saiju Taiga, pria yang mengaku tidak pandai memanah, namun hanya karena kebiasaan cara duduk dari seorang pemanah. Heiji mengetahui jika Saiju sebenarnya sudah profesional. Saiju nampaknya sangat terobsesi untuk menjadi ketua Yoshitsune. Dia merencanakan hasil penjualan patung Buddha untuk membangun dojo di kuil yang sudah terbengkalai itu. Saijo sengaja memberikan surat kepada Ryuen yang polos, untuk meminta bantuan kepada Kogoro, guna menemukan patung Buddha. Bahkan Sakura tewas karena tidak berhasil menemukan pembeli patung. Kini Saijo meminta batu kristal, dan tempat patung disembunyikan. Heiji meminta untuk melepaskan Kazuha. Heiji mengatakan jika patung itu ada di sekitar kuil tempat mereka berada. Ketika Kazuha berjalan pelan ke arah Heiji, Saijo malah akan menyerang Kazuha, dan itu segera disadari oleh Heiji. Ketika mereka akan segera pergi, mereka malah dihadang oleh anak buah Saijo. Tidak ada jalan lain selain Heiji bertarung dengan Saijo. Heiji terlihat kewalahan dalam melawan Saijo. Kazuha tiba-tiba teriak jika Heiji yang di depannya bukanlah Heiji, dan tebakan Kazuha memang tepat, karena dia adalah Shinichi Kudo. Sesaat setelah Heiji pingsan, Conan segera menelpon Haibara untuk meminta obat Paikaru, agar tubuhnya kembali menjadi Shinichi walau hanya sementara. Tujuannya untuk menggantikan Heiji datang menemui Saijo. Saijo yang merasa tertipu semakin marah, sedangkan efek obat Paikaru semakin terasa. Shinichi mulai kesakitan, dan mereka semakin terkepung. Shinichi menutup matanya, ketika dilihatnya seorang bertopeng mencoba menyerangnya, tapi ternyata dia adalah Heiji yang kembali berhasil kabur dari rumah sakit. Heiji meminta Shinichi segera pergi untuk menghindari pertemuannya dengan Ran. Sedangkan Heiji akan menghadapi Saijo, tapi karena merasa terdesak Heiji mengajak Kazuha untuk melarikan diri.
Di lain sisi Ran berlari menuju pegunungan Kurama, setelah ia mengetahui dari kepala biksu kemana Conan dan Heiji pergi. Namun Ran hampir saja berpapasan dengan anak buah Saiju, andai tidak ditarik oleh seseorang. Ran tentu terkejut, dan lebih terkejut ketika mengetahui yang telah menariknya adalah Shinichi, orang yang selalu Ran rindukan. Sayangnya momen manis itu hanya berlangsung sangat singkat, karena efek obat Pikaru yang semakin hilang, artinya Shinichi akan kembali menjadi Conan. Ran sempat mengelap wajah Shinichi yang basah dengan sapu tangannya, namun kemudian dengan terpaksa Ran pun dibius. Di lain tempat Heiji dan Kazuha berlari ke dalam sebuah ruangan, ternyata ruangan itu merupakan tempat Kazuha disekap. Di dalamnya ada banyak sekali laci-laci, yang salah satunya terdapat pedang Musashi, sedangkan Saiju dan anak buahnya terus mengejar, dan berusaha membuka pintu ruangan. Seolah dikejar waktu, Heiji harus segera mendapatkan pedang untuk menghadapi Saiju. Kazuha melihat susunan laci yang menyerupai jalanan Kyoto. Heiji berusaha mengingat, namun Heiji cukup kesulitan. Kazuha bernyanyi lagu Temari, Heiji cukup terkejut, tapi itu bukan waktunya. Tepat ketika pintu berhasil didobrak, Heiji pun berhasil mendapatkan pedang Musashi untuk menjadi perisai. Heiji kembali berlari bersama Kazuha, hingga kembali keluar. Namun untuk menghadapi Saiju pun cukup sulit, Saiju memiliki banyak anak buah yang sudah terlatih. Shinichi kembali datang, namun kini dengan tubuh yang kembali menjadi Conan. Conan melihat api, dan memiliki ide untuk membakar kayu yang ada. Conan berharap siapapun yang melihat api, akan datang ke tempat mereka. Di lain sisi Ran terbangun. Dia langsung mencari Shinichi, namun yang ada di depannya adalah ayahnya, Agasa, Ai, beserta polisi. Beruntung Shiratori dan lainnya, dapat melihat kobaran api di dekat mereka. Sedangkan kini Heiji dan Saiju berduel, Heiji harus berhati-hati karena Saiju melumuri pedangnya dengan racun. Heiji hampir saja kalah. Andai Conan tidak mengalihkan Saiju dan anak buahnya. Heiji pun berhasil mengalahkan Saiju. Tepat pada saat itu juga, Ran, Kogoro dan para polisi datang, dan menangkap Saiju dan anak buahnya. Kasus patung dan Genji Botaru pun selesai. Paginya Kogoro, Ran, Conan dan Sonoko berpamitan. Kogoro merasa bersalah karena tidak berhasil menemukan patung Buddha yang hilang, namun ketika Ryuen dan kepala biksu membuka lemari penyimpan patung, ternyata patung Buddha yang hilang 8 tahun lalu telah kembali, dengan topi Heiji di atas kepala patung. Mereka tahu siapa yang telah menemukannya. Ternyata Conan dan Heiji berhasil menemukan tempat patung Buddha yang disembunyikan. Berkat analisis Conan, mereka berhasil menemukan patung Buddha itu di atas loteng kuil Gyokuyu. Kini semua telah berkumpul di stasiun. Kogoro, Shiratori, serta polisi Tupai, merasa kesal ketika mengetahui jika ayah kandung Chikasuzu adalah kepala biksu di kuil Sanoo. Ternyata Chika sudah lama mengetahuinya. Sedangkan Heiji dan Kazuha turut mengantarkan teman-temannya kembali ke Tokyo. Kazuha bernyanyi lagu Temari, dan Heiji yang mendengarnya bertanya bagaimana Kazuha tahu lagu itu. Akhirnya Kazuha menjelaskan jika dulu ketika ia kecil, dirinya dan Heiji pernah berkunjung ke Kyoto. Namun Heiji yang tidak sabar menunggu Kazuha bersiap-siap meninggalkan Kazuha. Padahal saat itu Kazuha sudah memakai kimono, dan berdandan, tapi ketika Kazuha menyusul Heiji ke kuil Sanoo, dia tidak menemukan Heiji. Lantas Kazuha bermain bola sambil menyanyi lagu Temari, yang diajarkan temannya di Kyoto. Mendengar penjelasan Kazuha, sambil tersenyum, kini Heiji menyadari jika ternyata, Kazuha adalah cinta pertamanya. Ran yang melihat kebahagiaan keduanya merasa iri. Ran merasa pertemuannya dengan Shinichi hanyalah mimpi, namun terasa nyata. Conan melihat Ran bersedih, dengan sengaja membasahi rambutnya dengan soda, agar Ran secara refleks mengambil sapu tangan di sakunya. Ketika Ran akan mengelap rambut Conan dengan sapu tangan, Ran teringat jika sapu tangan kotor itu adalah bekas Shinichi, ketika Ran mengelap wajah Shinichi yang basah. Conan menjelaskan, jika dia menghubungi Shinichi untuk membantu Heiji, artinya Ran memang tidak bermimpi, Ran benar-benar bertemu dengan Shinichi. Kasus berakhir, pencarian cinta pertama Heiji juga telah terpecahkan, dan Ran akhirnya dapat bertemu dengan Shinichi walau hanya sesaat. Keserakahan memang hanya akan menghancurkanmu, tidak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa di alur berikutnya.